Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Puspita Dewi, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Wonosobo. Kali ini, saya akan menyampaikan modul 2.1 koneksi antar materi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu ataupun murid. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima adalah melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut, antara lain 1. Kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat belajar murid. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat murid. Minat setiap murid pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid dibedakan oleh 4 hal. Yang pertama, lingkungan, 2 budaya, 3 gaya belajar, dan yang keempat, kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. 3. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. 4. Berbicara dengan guru murid sebelumnya. 5. Membaca raport murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Yang pertama, diferensiasi konten. Berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Yang kedua, diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Yang ketiga, diferensiasi produk. Bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul sebelumnya? Keterkaitan antar modul 1.1 dan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, yaitu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Keterkaitan antar modul 1.2 dan 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif, atau yang sering kita singkat dengan kata bermain korek, untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar, sehingga sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan antar modul 1.3 dan 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi
dapat menjadi salah satu strategi dalam menyusun dan mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan modul 1.4 dan 2.1. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada modul 2.1 koneksi antar materi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.